Pernah nggak kamu buka TikTok cuma 5 menit, tapi tiba-tiba sudah 1 jam, dan setelah itu otak terasa aneh, sulit, fokus, cepat, bosan, belajar jadi berat, bahkan menonton video panjang saja terasa melelahkan. Yang lebih menyeramkan, ini bukan sekadar rasa malas. Ilmu saraf modern mulai menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa scrolling pendek tanpa henti perlahan mengubah cara kerja otak manusia. Sistem fokus kita dibajak, dopamin dipaksa bekerja berlebihan, dan rentang perhatian mulai runtuh perlahan. Inilah alasan kenapa banyak orang sekarang sulit membaca buku, tidak tahan belajar lama, cepat terdistraksi, dan merasa pikirannya terus gelisah. Tapi, pertanyaannya, apakah otak kita benar-benar sedang rusak atau sebenarnya masih bisa diperbaiki? Di video ini kita akan membongkar bagaimana short video memengaruhi otak, kenapa fokus manusia modern semakin lemah, dan bagaimana neuroplastisitas bisa membantu membangun ulang sistem perhatianmu. Karena mungkin masalah terbesar zaman sekarang bukan kurang informasi, tapi otak kita tidak pernah diberi kesempatan untuk diam. Otak manusia menyukai hal baru. Setiap kali melihat sesuatu yang mengejutkan, dopamin dilepaskan. Dopamin bukan hormon kebahagiaan. Ia adalah hormon antisipasi. Hormon yang membuat otak berkata, scroll lagi, cari lagi, mungkin video berikutnya lebih menarik. Dan platform short video memahami ini dengan sangat baik. Video dibuat cepat, intens, penuh stimulasi, penuh kejutan visual. Akibatnya, otak terus menerima ledakan dopamin kecil secara berulang. Masalahnya, sistem reward manusia tidak dirancang untuk stimulasi secepat ini. Dulu otak mendapatkan dopamin dari berburu, belajar, menyelesaikan masalah, interaksi sosial nyata. Sekarang, hanya dengan menggeser jari, kita bisa mendapatkan ratusan stimulasi dalam beberapa menit. Dan lama-lama, otak mulai beradaptasi. Inilah yang disebut neuroplastisitas. Otak berubah mengikuti kebiasaan. Semakin sering otak menerima stimulasi cepat, semakin sulit ia menikmati aktivitas lambat. Itulah kenapa membaca buku terasa berat, belajar jadi membosankan, fokus panjang terasa menyiksa, karena otak mulai terbiasa dengan kecepatan ekstrem. Sekarang, dampaknya mulai terlihat. Rentang perhatian manusia semakin pendek. Bahkan banyak orang membuka HP tanpa sadar, scrolling otomatis, dan merasa gelisah saat tidak ada stimulasi. Ini bukan kelemahan mental semata. Secara biologis, otak mulai kehilangan toleransi terhadap kebosanan. Padahal, justru di saat bosan, otak membangun fokus mendalam. Di dalam otak ada jaringan bernama Default Mode Network. Jaringan ini aktif saat melamun, berpikir dalam, merefleksi, dan memproses pengalaman hidup. Masalahnya, short video terus memotong proses ini. Setiap beberapa detik, gambar berubah, suara berubah, emosi berubah. Otak tidak pernah benar-benar diam. Akibatnya, pikiran menjadi gelisah, impulsif, sulit fokus, dan cepat lelah. Inilah yang sekarang sering disebut brain rot modern. Bukan berarti otak membusuk secara literal, tapi sistem perhatian manusia mulai terkikis perlahan, dan efeknya nyata. Banyak orang sekarang merasa sulit belajar lama, cepat kehilangan motivasi, sulit menikmati proses, dan kecanduan stimulasi cepat. Ironisnya, semakin banyak stimulasi yang dikonsumsi, semakin kosong rasanya otak setelahnya, karena sistem dopamin mulai kelelahan. Kabar baiknya, otak manusia bukan mesin statis. Ia adaptif. Dan kalau algoritma bisa melatih otakmu menjadi mudah terdistraksi, maka kamu juga bisa melatihnya kembali menjadi fokus. Inilah kekuatan neuroplastisitas. Otak berubah berdasarkan apa yang terus diulang. Jadi, langkah pertama bukan membuang HP selamanya, tapi membangun ulang hubungan otak dengan stimulasi. Latih deep focus sedikit demi sedikit. Jangan langsung memaksa fokus 3 jam. Mulai dari 10 menit tanpa distraksi.
tidak buka notifikasi, tidak pindah aplikasi, tidak scrolling, hanya satu aktivitas. Saat fokus mulai stabil, naikkan perlahan 10 menit, 20, ke 30, otak seperti otot. Ia perlu dilatih bertahap. Kembalikan toleransi terhadap kebosanan ini penting, karena otak modern takut bosan. Coba duduk tanpa HP selama beberapa menit, berjalan tanpa musik, makan tanpa scrolling. Awalnya terasa aneh, tapi justru di situ sistem perhatian mulai pulih. Karena fokus lahir dari kemampuan bertahan tanpa stimulasi terus-menerus. Gunakan aturan delay dopamin saat ingin membuka TikTok. Tunda 10 menit dulu. Teknik kecil ini melatih kontrol impuls. Dan semakin sering dilakukan, prefrontal cortex mulai lebih dominan dibanding sistem impuls otomatis. Artinya, kamu mulai mengambil kembali kendali atas perhatianmu sendiri. Bangun sistem dopamin, nyata otak perlu belajar menikmati proses nyata lagi. Mulai dari olahraga, membaca, ngobrol langsung, belajar skill baru, menyelesaikan target kecil. Awalnya mungkin tidak sentence short video, tapi dopamin alami lebih stabil dan sehat. Dan inilah yang membangun fokus jangka panjang. Lindungi 1 jam pertama, setelah bangun jangan langsung scrolling. Karena saat baru bangun, otak masih sangat plastis. Apa yang pertama kali dikonsumsi akan mengatur ritme perhatian seharian. Kalau pagi, langsung short video, otak langsung masuk mode stimulasi cepat. Tapi kalau pagi digunakan untuk cahaya matahari, membaca, olahraga ringan, atau berpikir tenang, maka sistem saraf menjadi jauh lebih stabil. Dan yang paling penting, jangan membenci dirimu karena sulit fokus. Karena sistem ini memang dirancang untuk membuat manusia terus scrolling. Tapi, kabar baiknya, algoritma bukan pemilik otakmu. Kamu masih bisa mengambilnya kembali. Kalau akhir-akhir ini, kamu merasa sulit fokus, cepat, bosan, tidak tahan, belajar lama, atau otak terasa lelah terus. Mungkin itu bukan karena kamu malas. Mungkin sistem perhatianmu sedang dibajak perlahan. Dan sekarang kamu tahu bahwa fokus bukan bakat lahir. Fokus adalah hasil dari bagaimana otak dilatih setiap hari. Karena di era algoritma, kemampuan terbesar manusia bukan lagi mengakses informasi, tapi menjaga perhatian. Kalau kamu ingin mulai membangun ulang fokus otakmu, tulis di komentar. Aku mau ambil otakku kembali, dan subscribe. Karena di channel ini, kita tidak hanya belajar tentang otak, kita belajar cara merebut kembali kendali atasnya.